arkanun wa wajibatun wa sunanun. Dan bagi haji itu ada rukun-rukunnya, wa wajibatun dan ada wajib-wajibnya, wa sunanun dan ada sunnah-sunnahnya. Fa arkanuhu sittatun, maka adapun rukun-rukun haji yaitu ada 6 perkara. An-niyatu, pertamanya niat. Wal wukufu bi Arafata, keduanya wukuf di Arafah. Wat tawafu, dan ketiganya tawaf. Was sa'yu, dan keempatnya sa'i. Wal halqu awit taqsiru, dan kelimanya cukur atau gunting. Wat tartibu, dan keenamnya tertib. Wallahu a'lam bissawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita memahami bahwa di dalam impian orang yang berhaji itu semuanya pengen hajinya mabrur. Tidak ada orang yang berhaji melainkan semuanya berharap hajinya mabrur. Namun untuk mendapatkan haji mabrur ada 3 adab. Lil hajjil mabruri adabun salasatun. Adabun qablal hajj, wa adabun indal hajj, wa adabun ba'dal hajj. Ada adab sebelum berangkat haji, dan ada adab ketika pelaksanaan ibadah haji, dan ada adab sesudah selesai ibadah haji. Pertemuan yang lalu dijelaskan tentang adab-adab sebelum haji. Pertemuan ini akan diterangkan bahwa di dalam praktek ibadah haji itu ada rukun haji, ada wajib haji, dan ada sunnah haji. Di dalam mazhab Syafi'i, khusus pada bab haji ada perbedaan bainar rukni wal wajib. Ada perbedaan antara rukun dan wajib. Di luar bab haji, rukun dan wajib mutaradif, sinonim, kata beda, makna sama. Tapi di dalam bab haji, rukun lain, wajib lain. Ma huwa ruknu fil hajj? Rukun di dalam haji itu adalah alladzi la yasihhul hajju biduni, yakni la budda minal ityani bih wa la yujbaru bidamin idza taraka. Yang namanya rukun dalam haji adalah perkara yang haji tidak sah bila tidak mengerjakannya. Tidak bisa diganti dengan bayar dam. Ini namanya disebut rukun dalam haji. Sedangkan wajib haji adalah ma yasihul hajju bitarki. Ma yasihul hajju bitarki, lakin yujbaru bidamin idza taraka wa ya'samu in kana tarakahu bighairi udhrin. Yang namanya wajib dalam haji adalah perkara-perkara yang kalau ditinggalkan hajinya tetap sah. Namun wajib ditambal dengan bayar dam, kena denda.
Berdosakah meninggalkannya? Dilihat adakah uzur atau tidak. Kalau ada uzur, maka tidak dosa. Kalau enggak ada uzur, maka dosa. Ini namanya wajib haji. Lalu sunnah haji apa? Kalau sunnah haji, ma yasihul hajju bitarkihi wala yujbaru bidamin wala ya'samu bitarkihi amdan lakin tafutuhul fadilah. Itu sunnah. Perkara yang kalau ditinggalkan hajinya sah, tidak perlu denda dan tidak berdosa, cuman kurang sempurna. Kalau ngomongin sunnah haji, contoh tawaf kudum dalam madhab Syafi'i. Begitu. Kalau contoh wajib haji, contoh mabit di Muzdalifah, mabit di Mina. Ini dalam madhab Syafi'i, mabit di Muzdalifah, di Mina wajib haji dalam qaul mu'tamad. Meski ada qaul dhaif mengatas sunnah. Kitab Matan Ghaya wa Taqrib Al-Imam Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah mengatas sunnah namun dhaif. Ditahqiq oleh Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam Fathul Qarib. Begitu juga Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Tausyikh. Ini dhaif dalam madhab. Yang sunnah, yang mu'tamad wajib mabit di Muzdalifah. Begitu. Nah, malam hari ini saudara, kita akan membedah rukun-rukun haji. Ada berapa rukun haji? Kata Syekh Abdul Hamid Kudus, murid daripada kata Said Bakri Sato, pengarang I'anatul Talibin ini, di dalam kitab Durarul Bahiyah ini yang disyarahi oleh Syekh Abdul Hamid Kudus tilmidnya dalam Al-Anwarus Saniyah, wa arkanuhu sitatun. Rukun ada 6. Yang rukun yang paling pokok dalam kitab pelaksanaan ibadah haji ada 6. 6 rukun. Mana itu 6 ini? Al-awwalun niyatu. Rukun yang pertama adalah niat. Niat. Apa itu niat? Yakni niatud duhul fil haji. Orang sebut niat ihram. Niat ihram. Niat ini rukun haji. Niat ihram rukun haji. Ihram dari miqat wajib haji. Niatnya rukun. Ihram dari miqatnya wajib haji. Niat. Dari mana ini dalil niat ini adalah rukun haji? Sebagaimana hadis yang dituliskan oleh Imamul Bukhari. Bukhari, innamal a'malu bin niyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yakni innamas sihhatul a'mali bin niyat. Ala madhabina. Sahnya ibadah dengan niat. Haji adalah ibadah, maka haji kudu ada niat. Dimaklumi bersama, niat adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'li. Dimaklumi bersama, niat mahalluhal qalbu. Wa talaffudu bil lisani sunnatun liyusa'idal lisanul qalba. Begitu. Nah, niat ini bagaimana niatnya? Tergantung saudara. Haji ini ada 3. Ada haji ifrad, ada haji tamattu', ada haji qiran. Maka bila kita hajinya menggunakan haji ifrad, daripada 3 wajah
daripada haji, maka tentu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Bila kemudian kita hajinya adalah tamattu, ya nawaitul umrata sebelum hajinya, umrah dulu masalahnya. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, baru kemudian nanti haji. Kalau qiran, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Ini yang disebut rukun, saudara. Jadi yang pertama adalah niat ihram, yakni niatud dukhul fil haji. Niat. Nah, sebelum ihram ini, saudara, ada beberapa sunat mengiringi pada rukun yang pertama. Jadi, fi hadzal rukni, yakni an-niyat, sunanun wa adabun la budda liman aradal kamala an ya'tiyaha. Ada sunnah-sunnah yang mengiringi daripada niat ihram ini. Saya mau urut dulu. Yang pertama, sebelum ihram tuh saudara, adab-adabnya kita kudu bebersih. Potong kuku, potong rambut, potong kumis, rapihin dulu sebelum niat ihram. Haji nih, rapihin. Ini namanya disebut sunnah ihram, yakni sunnah niat sebelum memasuki ihram haji, ada sunnahnya. Yang pertama, kita kudu bebersih, potong rambut, potong kuku, begitu. Qalamul adfar, kita potong datu kuku kita, rapihin, karena bakal nanti mengganggu. Udah potong kita punya kuku, rapih nih kita, di dalam kita mau melaksanakan ihram, sudah potong kuku, kita mandi. Sunat mandi, walau lihaidin, sekalipun yang berihram itu perempuan menstruasi. Sunat mandi. Bagaimana niatnya? Nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat mandi karena mau ihram haji, sunat karena Allah Ta'ala. Biasa mandinya kayak orang mandi junub, mandi, bersihinlah kita punya badan, mandi, rapih kita mandi, sudah beres tuh mandi, walaupun menstruasi, artinya bini kita lagi mandi, karena mandi ini karena haji. Begitu, sama seperti mandinya perempuan memasuki hari raya. Ini hari raya besok. Walaupun sunat mandi, karena mandi ngalamin hari raya. Berbeda dengan mandi Jumat. Kalau Jumat perempuan enggak ada. Karena perempuan kalau mau sholat Jumat sunat mandi, laki-laki kalau mau sholat Jumat mau sholat Jumat tidak ada ajaran mandi Jumat. Beda dengan mandi haji. Jadi mandi haji ada mandi mau ihram walaupun lagi Sudah berapa tuh? Bebersih, mandi. 2. 3. Pakai minyak wangi, tatayyub alal badan. Badannya saja. Nanti dikasih minyak wangi, ya kasih hand body. Begitu, kasih minyak wangi semprot badannya. Adapun kain ihram jangan. Boleh sih boleh. Sebab sebelum masuk enggak apa-apa. Yugtafaru fid dawa, mala yugtafaru fil ibtida.
Tapi nanti waktu saudara lepas tuh kain ihram, pakai lagi, ada minyak wangi, bermasalah nanti. Jadi badan aja, kain ihram mah jangan ya, badannya kasih minyak wangi semprot. Begitu. Kalau kita mau ihram. Habis itu apa sunat lagi? Salat rakaatain qabla al-ihram. Lakin fi ghairi waqtil karahah. Kita sholat tuh, habis mandi, sholat 2 rakaat. Sholat sunnah mau ihram. Tapi ingat, jangan ba'da asar, yakni ba'da sholatil asri, jangan ba'da sholatil subhi. Ini sama aja pada bagian umroh juga. Saudara umroh, dari Madinah jalurnya, begitu, mau ke Mekah. Maka di hotel saudara mandi, enggak di Bir Ali umpamanya. Enggak apa-apa, dekat jaraknya 10 kilo doang. Atau mandinya di Bir Ali lebih bagus. Begitu. Udah mandi, kita dohor. Pimpinan rombongannya ada yang bilang begini, udah sholatnya di jama aja. Di Masjid Nabawi, dohor sama asar, jama takdim. Kita berangkat jam 2. Jam 2 tuh ba'da sholatil asri. Jama takdim. Maka kita di Bir Ali. Lalu sholat sunnah ihram. Dosa. Bikin dosanya di Madinah. Bikin dosa di petukangan gede enggak? Kalau di Madinah, apalagi. Pikirin tuh yang kemarin pada umroh begitu enggak tuh? Ingat-ingat tuh. Begitu. Banda asar, banda subuh, haram salat sunnah ihram. Sebab sababuhu mutakhir. Sebabnya belakangan. Tidak duluan. Mau ihram. Haram banda asar, haram banda subuh. Kecuali di Mekah. Kalau Mekah ada, ya Bani Abdi Manaf, la tamnau ahadan tofa bihadal bait wa shalla fihi ayyata sa'atin sya'a min lail au nahar. Beda. Ini biasanya di Bir Ali dah tuh. Atau di Jeddah. Gelombang 2 ya kan. Mandi. Ihram di Jeddah. Di Madinatul Hujjaj. Lalu dia sholat sebelum ihram. Dosa. Kalau ba'da sholat asar, ba'da sholat subuh. Maka disiasati. Kalau umpamanya saudara berangkatnya menuju Mekah jam 2 umpama, kata travelnya jam 2 dah kita kabur dari hotel. Saudara sholatnya nggak usah jama takdim. Kalau mau jama takdim juga, saudara jangan di Masjid Nabawi, di Bir Ali saja. Begitu. Nggak usah ikut sholat dohor di situ. Tapi sayang, baik. Kalau begitu sholat dohor aja sebagai penutup di Masjid Nabawi. Nanti sholat asar ini masalah di jalanan, nggak mau turun ini travelnya. Kalau begitu sholatnya di Bir Ali saja, nggak usah di Masjid Nabawi. Saudara ke Bir Ali, mandi sholat sunnah ihram, habis sholat sunnah ihram, lalu kemudian qobliyah dhuhur, habis qobliyah dhuhur, sholat dhuhur di jama takdim qasar, lalu sholat asar qasar, tinggal niat ihram. Karena haramnya sesudah sholat asar, bukan sesudah asar. Bisa saja sesudah asar saudara berangkat, umpamanya jam 4. Baik, kalau begitu saudara nggak usah ikut sholat di Masjid Nabawi. Nanti pergi ke Bir Ali, mandi, lalu kemudian sholat sunnah ihram atau sholat qobliyah asar, lalu sholat asar, lalu niat. Jangan sholat bikin dosa di Madinah, besar dosanya. Begitu, di kita aja besar. Ini namanya sunnah-sunnah sebelum kita ihram. Sebelum ihram. Begitu. Sudah itu, saudara niat ihram.
Kalau bisa di masjid miqat, tergantung miqatnya di mana. Niatnya nih miqatnya. Ada beberapa miqat bagi orang jauh kayak kita nih, miqatnya ada 5. Ada Yalamlam, ada Dzul Khulaifah Bir Ali, ada Juhfah Rabig, ada Qarnul Manazil, ada Dzatu Iriq. Begitu, orang jauh. Bagi orang jauh, maka kita dari sana. Maka kalau dari Indonesia ada 2. Dari Yalamlam enggak bisa karena kapal laut. Tapi dari Jeddah silahkan. Banyak kaul. Ihram dari Jeddah boleh. Ibnu Hajar Al-Haytami didukung oleh banyak ulama termasuk ulama besar Betawi Syekh Muhajirin di dalam Misbahul Dhulam Syarah Bulughul Mara, beliau yajuzu ikhramuhu min Jeddah, boleh dari Jeddah. Itu begitu, itu satu. Atau dari Bir Ali, itu niat. Nah, sesudah niat kita baca talbiyah. Begitu, baca talbiyah terus sampai kapan tuh talbiyah? Sampai depan Masjidil Haram. Talbiyahnya. Kalau haji nih, depan Masjidil Haram berhenti. Karena kita mau tawaf kudum. Kalau haji ifrad, kalau tamattu mau tawaf umrah. Maka kita baca doa masuk masjid, doa ru'yatul Ka'bah, lalu tawaf, baca azkarut tawaf karena ada azkar khassah untuk tawaf. Lalu sesudah tawaf kudum, silahkan sa'i. Karena sa'i haji boleh ba'da tawaf kudum, boleh juga ba'da tawaful ifadah. Itu begitu. Tapi ba'da tawaf kudum lebih afdal. Habis itu talbiyah terus. Itu diantara aturan-aturan daripada kita orang berhaji. Tapi kalau umrah, maka depan masjid talbiyah habis. Karena kita mau baca doa-doa, ru'yatul Ka'bah, doa tawaf, habis tawaf sa'i umrah. Ada zikirnya tersendiri, habis itu habis dah. Tapi kalau haji talbiyah, kalau kita lah gelombang 1 atau hajinya tamattu, nanti niatnya dari hotel. Niatnya dari hotel di mana kita ada. Maka disebut kita hadiril Masjidil Haram. Kita ada di Mekah, udah mukim 4 hari. Maka kita orang niatnya dari hotel, jalan terus. Sampai kapan tuh talbiyah? Jangan berhenti. Sampai kita kelar datuh daripada lontar jamroh Aqabah. Tahlul awal. Rapi itu talbiyah berhenti. Inilah niat.